Alhamdulillah, semoga tetap sehat ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Ria. Hari ini kita akan belajar PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Masih pada bab keempat ya. Sebelum Ustazah Ria memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga ya anak-anak, kalian persiapkan buku paket dan alat tulis kalian masing-masing. Oke, kita mulai. Hayya bina nabda dasana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang Saudari Ria akan bertanya kepada kalian, nak. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari apa saja ya? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari yang pertama, yaitu siap menghadapi banjir. Lalu yang kedua, siap menghadapi tanah longsor. Dan yang ketiga, siap menghadapi gunung meletus. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkannya ya. Kita akan mempelajari yang keempat, yaitu siap menghadapi gempa bumi. Lalu setelah itu kita juga akan mempelajari bagaimana sikap kita ketika melihat orang lain terkena bencana. Nah, kita akan belajarnya bersama-sama ya, nak. Yuk kita belajar bersama-sama. Kalian buka buku paket dari masing-masing. Yuk, semangat! Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita ya. Anak-anak buka buku paket halaman 59. Yang akan kita bahas yang keempat, yaitu siap menghadapi gempa bumi. Cara siap menghadapi gempa bumi itu, yang pertama, kenali tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, beralihlah keluar rumah dan cari tempat yang aman. Jadi ketika anak-anak misalnya di dalam rumah, ketika terjadi gempa, kalian harus segera keluar rumah dan mencari tempat yang aman. Yang ketiga, yaitu bila sedang di gedung bertingkat, larilah ke pojok ruangan. Berjongkoklah, lindungi kepala dengan tas, buku, atau helm. Ketika kita sedang di ruang atau gedung bertingkat seperti mall, kita sebaiknya berlari ke pojokan ruangan, lalu berjongkok dan yang pertama kita melindungi kepala kita terlebih dahulu. Bisa menggunakan tas, buku, ataupun helm yang ada di sekitar gedung. Lalu yang keempat, yaitu bila ada tanda bahaya tsunami, ikutilah orang tuamu menjauh dari laut. Nah, misalkan ketika kita sedang bertamasya mungkin ke laut dan ada tanda-tanda akan tsunami, kita sebaiknya harus berlari dan mengikuti orang tua kita menjauh dari laut agar tidak terkena bahaya tsunami. Lalu yang kelima, yaitu bila terpisah dari orang tuamu, mintalah bantuan orang lain. Jadi ketika sedang gempa dan kalian terpisah dengan orang tua, jangan panik, kalian bisa minta bantuan kepada orang lain. Seperti itu ya. Itu tadi adalah cara siap menghadapi gempa bumi. Kita lanjutkan pada buku paket halaman 62, yaitu bersikap perhatian terhadap orang lain. Bencana alam itu tentunya membuat kerugian. Nah, misalnya apa saja ya kerugiannya? Yang tentunya banyak sekali ya. Yang pertama yaitu dapat merusak gedung dan menghancurkan bangunan. Semua bangunan termasuk rumah, sekolah akan hancur karena ada bencana alam. Yang kedua, dapat menyebabkan kematian. Nah,
Dan yang ketiga, korban bencana alam tentunya akan merasa sedih dan trauma biasanya. Lalu yang keempat, kehilangan benda-benda yang dimiliki. Jadi ketika bencana alam, karena kita menyelamatkan diri, kita juga tidak sempat untuk menyelamatkan benda-benda yang kita miliki, sehingga benda-benda yang kita miliki sebagian besar juga hilang dan hancur. Itulah tadi kerugian-kerugian yang diakibatkan bencana alam. Selanjutnya kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, kira-kira bantuan yang kita berikan itu apa saja ya yang bisa kita berikan kepada korban bencana alam itu? Tentunya banyak sekali anak-anak. Contohnya yaitu misalkan kita bisa memberikan kepada mereka bahan makanan pokok seperti beras, gula, minyak, telur, dan yang lain-lain. Ini sangat penting karena mereka juga membutuhkan makanan. Selain bahan pokok, nah obat-obatan juga diperlukan bagi mereka karena mereka juga rentan terkena penyakit misalnya diare, panas, dan sebagainya. Selain obat, nah pakaian juga sangat dibutuhkan karena ketika mereka menyelamatkan diri mereka biasanya tidak sempat untuk menyelamatkan atau membawa benda-benda mereka. Jadi mereka juga tidak membawa pakaian ya. Jadi pakaian juga sangat diperlukan bagi korban bencana alam. Selain bahan pokok, obat, lalu pakaian, nah ini juga penting anak-anak. Alat tulis sekolah karena korban bencana alam itu tidak hanya orang dewasa, nak. Bahkan ada anak-anak kecil seperti kalian yang masih sekolah. Mereka juga kehilangan peralatan sekolah, kehilangan gedung sekolah. Nah, jadi kita juga bisa membantu mereka dengan memberikan peralatan sekolah seperti buku, tas, pensil, pulpen, bahkan juga bisa memberikan bantuan seragam seperti itu ya. Nah, dan selain benda-benda, kita juga bisa membantu mereka melalui apa ya? Iya, menghibur korban bencana alam. Jadi selain berupa benda, kita juga dapat membantu mereka berupa menghibur mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mereka merasa terhibur, mereka senang, dan mereka tidak trauma dengan kejadian bencana alam. Nah, itulah tadi ya contoh bantuan yang bisa kita berikan kepada korban bencana alam. Selain yang Ustazah sampaikan ini, tentunya masih banyak lagi ya, seperti uang misalnya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya nak. Selanjutnya kita akan memasuki pada buku paket halaman 65. Cara menghadapi gunung meletus. Di sekitar daerah gunung berapi itu biasanya ada pengamat gunung. Tujuannya untuk apa Ustazah? Nah, tugasnya itu atau tujuannya untuk mengawasi dan memberitahu jika gunung akan meletus. Semua orang harus mengungsi jika ada pemberitahuan bahwa gunung akan meletus. Saat gunung meletus, kita harus menggunakan masker agar asap dari lahar panas tidak mengganggu pernapasan kita. Seperti itu ya. Jadi di daerah gunung sana itu ada petugas yang mengawasi dan memberitahu jika gunung akan meletus. Jadi orang-orang di sekitar situ bisa menyelamatkan diri mereka. Dan jangan lupa juga ketika gunung meletus kita harus menggunakan masker agar tidak terganggu pernapasan kita. Nah, masker itu apa? Nah, masker itu adalah penutup hidung dan mulut kita agar terhindar dari debu-debu. Nah, itulah cara menghadapi gunung meletus. Dan selanjutnya
Selanjutnya masuk pada penugasan ya. Tugas anak-anak kali ini yaitu mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 67 sampai 68. Anak-anak, tugas ini diperuntukkan karena kalian minggu depan akan menghadapi penilaian harian. Jadi tugas ini sebagai bahan latihan kalian ya untuk penilaian harian minggu depan. Tetap semangat belajar ya anak-anak hebat meskipun masih di rumah saja. Semangat ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari telah selesai. Kita tutup dengan membaca doa guru ya anak-anak. Hayya bina